saya Soleha dengan NPM 2011031027. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Rohaliza dengan NPM 2011031033. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Tulfida dengan NPM 2011031040. Saya Alvina Cahyaningsi dengan NPM 2011031049. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu agar nantinya ketika kelompok kami memaparkan tentang kasus dari awal kronologi sampai penyelesaian, kawan-kawan jadi paham, oh jadi ini kaitannya dengan materi. Baik, langsung aja teman-teman. Lebih dari 60% organisasi itu mengalami kegagalan utama dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputernya. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan nih, kok bisa gitu ya gagal? Nah, alasannya adalah yang pertama, informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, informasi pada jaringan komputer distribusi itu sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, pelanggan serta pemasok itu memiliki akses ke sistem dan data jumlah lebih dari satu. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan nih teman-teman. Jadi, mengapa ancaman terhadap sistem informasi itu meningkat? Tadi kan di slide sebelumnya dikatakan 60%. Wah, gawat banget tuh. Berarti udah lebih dari 50%. Berarti udah hampir mendekati mayoritas, teman-teman. Nah, itu dikarenakan yang pertama adanya ancaman atau kejadian. Nah, ini merupakan segala potensi kejadian yang merugikan atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat merusak sistem informasi organisasi. Kemudian yang kedua itu ada paparan atau dampak. Nah, ini merupakan kerugian yang potensial dan sebuah ancaman tertentu yang akan menjadi kenyataan. Wah, agak ngeri ya. Terus yang ketiga itu ada kemungkinan atau yang disebut dengan probabilitas bahwa suatu ancaman itu mungkin saja terjadi. Jadi masih ada kemungkinan untuk terjadi. Nah, oke, karena tadi terdapat banyak sekali ancaman sistem informasi yang tadi dikatakan lebih dari 50% yaitu 60%, maka kita itu memerlukan pengendalian internal. Yang mana tujuannya yang pertama untuk mengamankan aset, yang kedua untuk mengelola catatan dengan detail, yang ketiga memberikan informasi yang akurat, yang keempat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang kelima menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria, yang keenam mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, dan yang terakhir untuk mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial. Nah, jadi itu alasan kenapa pengendalian internal itu perlu dilaksanakan, karena memang nantinya itu akan berdampak positif bagi suatu organisasi atau perusahaan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, selain pengendalian internal itu memiliki tujuan, ternyata pengendalian internal juga memiliki fungsi nih teman-teman. Yang pertama itu sebagai pengendalian preventif, di mana ini merupakan jenis pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya perilaku yang menyimpang. Kemudian yang kedua ada pengendalian detektif. Nah, ini dirancang untuk menemukan terjadinya kecurangan. Kemudian yang ketiga itu ada pengendalian korektif. Ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif ini diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada pengendalian umum dan yang kedua ada pengendalian aplikasi. Bedanya apa nih teman-teman? Kalau misalkan pengendalian umum itu adalah kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan aplikasi sistem informasi dan mendukung fungsi dari application control dengan cara membantu menjamin keberlangsungan sistem informasi yang ada. Sedangkan kalau misalkan pengendalian aplikasi atau application control itu bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta pemutakhiran file-file induk itu akan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan juga tepat waktu.
Nah, kemudian slide ini nanti ada kaitannya dengan pemaparan kasus yang ada di akhir teman-teman. Jadi, Robert Simmons itu adalah seorang profesor bisnis di Harvard. Nah, mereka itu telah menganut 4 kaitan pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara aktivitas dan pengendalian. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan, yang kedua ada sistem batas, yang ketiga ada sistem pengendalian, dan yang keempat ada sistem pengendalian interaktif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pengendalian internal. Jadi yang harus teman-teman ingat bahwasannya kerangka pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama ada kerangka COBIT atau Control Objective for Information and Relay Technology. Kemudian yang kedua ada kerangka COSO atau Commit of Sponsoring Organization. Kemudian yang ketiga ada kerangka manajemen resiko perusahaan COSO. Jadi karena nanti pemaparan materinya itu tidak relate dengan materi ini, oleh karena itu teman-teman nanti bisa lihat saja materinya di buku atau mencari di sumber internet lain. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai lingkungan internal. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan internal itu? Jadi, lingkungan internal adalah suatu budaya organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi suatu perusahaan atau organisasi dalam menetapkan tujuan dan strateginya. Jadi, lingkungan internal ini sendiri bisa dilihat mencakup beberapa hal. Cakupan yang pertama yaitu filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera resiko. Jadi, setiap perusahaan pastinya mempunyai filosofi manajemen atau kepercayaan dan sikap yang diambil bersama tentang resiko yang mempengaruhi kebijakan serta keputusan. Cakupan yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Nah, suatu perusahaan harus memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai etis yang baik. Kenapa begitu? Karena dalam suatu perusahaan apabila sudah mempunyai nilai integritas dan nilai etis yang baik, itu bisa mencegah suatu kondisi di mana terjadi suatu penyelewengan yang terjadi saat organisasi atau entitas hendak mencapai tujuannya. Nah, selain itu juga perusahaan harus mempunyai jiwa kompetensi yang baik supaya perusahaan bisa bersaing dengan baik. Selanjutnya, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Nah, jadi di sini dewan direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan akan memberikan tinjauan dan bertindak seperti sebuah pengecekan dan pengembangan atas tindakan-tindakan di lingkungan internal. Cakupan selanjutnya yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini manajemen harus memastikan para pegawai memahami tujuan dari entitas atau perusahaan, menetapkan wewenang tanggung jawab, dan tujuan untuk departemen maupun individu. Nah, cakupan selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri merupakan kerangka organisasi dari suatu perusahaan. Nah, struktur organisasi ini harus diperhatikan di dalam lingkungan internal karena perusahaan dapat mencapai tujuannya itu dengan terstruktur dan selaras jika adanya struktur organisasi. Nah, cakupan yang terakhir ini yaitu standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Di sini, sumber daya manusia itu merupakan hal yang penting karena sumber daya manusia merupakan kunci perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oke teman-teman, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai penetapan tujuan. Di sini penetapan tujuan memiliki arti bahwa suatu perusahaan dalam pelaksanaannya harus memiliki tujuan yang tepat dan jelas. Nah, di sini peran manajemen sangat diperlukan nih. Apa sih yang harus dilakukan manajemen? Jadi manajemen di sini harus menentukan nih tujuan-tujuan apa yang harus dilakukannya agar suatu perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada 4 tujuan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama ada tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Yuk kita bahas masing-masing dari tujuan tersebut. Oke, jadi yang pertama ada tujuan strategis. Nah, tujuan strategis ini bisa dibilang tujuan tingkat tinggi nih, di mana tujuan ini adalah tujuan yang sejajar atau berhubungan dengan misi perusahaan. Di sini manajemen harus mengidentifikasi nih cara-cara apa yang harus dilakukannya agar mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Nah, tujuan yang kedua yaitu tujuan operasi. Tujuan operasi di sini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dalam menentukan cara bagaimana mengalokasikan sumber dayanya. Nah, di sini manajemen harus menentukan nih operasi mana
yang harus dilakukannya guna mencapai tujuannya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu tujuan pelaporan. Di sini tujuan pelaporan mencakup bagaimana cara perusahaan dalam membuat keputusan serta mengawasi akibat dari aktivitas kinerja perusahaannya. Nah, yang terakhir adalah tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan di sini merupakan suatu tujuan yang membantu perusahaan dalam mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, seberapa baiknya sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan dan pelaporan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut secara signifikan. Nah, kemudian ada aktivitas pengendalian internal atau control activities. Nah, ini merupakan kebijakan, prosedur, atau aturan yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko telah dilakukan. Nah, manajemen ini harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima, serta harus memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai prosedur perusahaan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai prosedur pengendalian internal. Jadi ada 6 prosedur pengendalian internal. Yang pertama itu ada otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, melakukan pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, pengamanan aset, catatan, dan data. Dan yang keenam, pengecekan kinerja yang independen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu perusahaan. Tujuan utama dari SIA sendiri atau Sistem Informasi Akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan informasi, meringkas, dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan informasi tersebut yang berisi informasi tentang perusahaan atau organisasi. Dalam prosesnya dari mengumpulkan hingga mengkomunikasikan informasi-informasi tersebut, data-data tersebut akan memberikan jejak audit. Apa sih jejak audit itu? Jejak audit adalah sebuah jalur yang memungkinkan transaksi untuk didapat ditelusuri melalui sistem pengelolaan data baik dari titik asal ke output ataupun dari output ke titik asal. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai pengawasan. Sistem pengendalian internal perusahaan yang telah dikembangkan tadi perlu untuk diawasi guna mengurangi resiko-resiko dan juga penipuan yang akan bisa saja terjadi. Ada beberapa metode pengawasan. Yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Evaluasi ini bisa berupa evaluasi formal maupun evaluasi penilaian diri. Yang kedua, yaitu implementasi pengawasan yang efektif, seperti melatih dan mendampingi pegawai serta mengawasi kinerja dari pegawai-pegawai perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem ini berupa anggaran, kuota, jadwal, dan juga biaya standar. Yang keempat yaitu mengawasi aktivitas sistem. Ini berupa pengawasan semua sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli oleh perusahaan. Lalu menjalankan audit berkala. Hal ini berguna untuk menilai dan mendeteksi resiko penipuan dan penyalahgunaan sistem. Yang ketujuh yaitu mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Lalu juga dapat dengan menyewa spesialis forensik, memasang perangkat lunak, deteksi penipuan, dan yang terakhir mengimplementasikan hotline penipuan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Overview. PT Dirgantara Indonesia menerapkan sistem baru yaitu Sistem Enterprises Resources Planning atau ERP berupa software SIP. Berikut kronologinya.
PT Dirgantara Indonesia menerapkan sistem baru yaitu Sistem Enterprises Resources Planning atau ERP berupa software SAP. Sebelumnya, PT Dirgantara Indonesia menggunakan Sistem Integrated Resources Planning atau IRP berupa software yang bernama FIS. Pembaharuan sistem ini dilakukan karena sistem ERP atau SAP memiliki beberapa keunggulan dari sistem sebelumnya, seperti data lebih akurat, visibilitas lebih baik, kontrol yang lebih bagus, serta aliran data yang lebih mulus. Tahapan implementasi software SAP ini berupa pembersihan data, pengujian pada sistem SAP, serta pelatihan bagi pemakai. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan para karyawan atau pemakai software tersebut, serta sarana dan prasarana yang mendukung sistem tersebut. Faktor pengguna sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru ini, karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan atau penerapan sistem tersebut. Namun, kekhawatiran akan karyawan tersebut terjadi. Perusahaan mengalami penurunan kinerja yang dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar atau kualitas, serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu pembuatan pesawat terbang. Selain itu, terjadi juga kendala dalam sistem produksi, yaitu target sering tidak tercapai, pengiriman sering delay, sistem administrasi produksi dan sistem komputerisasi masih lemah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap ketersediaan informasi akuntansi di dalam perusahaan, sehingga mengakibatkan manajer sulit membuat perencanaan produksi selanjutnya di dalam perusahaan, dan informasi mengenai laporan produk yang diminta dihasilkan tidak tepat pada waktunya, baik dalam bulan atau kuartal perusahaan, dan pada akhirnya tidak banyak order yang didapat oleh PT Dirgantara Indonesia. Kaitan kasus dengan materi. Keterkaitan antara perubahan sistem yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia dengan materi pengendalian dan sistem informasi akuntansi terletak pada bahasan mengenai sistem pengendalian diagnostik, di mana sistem tersebut berfungsi untuk mengukur, mengawasi, dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual berdasarkan anggaran dan tujuan kinerja. Perubahan sistem tersebut membawa dampak buruk terhadap perusahaan dengan menurunnya kinerja dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar atau kualitas, serta tidak tepat waktu dalam menyelesaikan orderan. Penyelesaian kasus. Sebelum membuat perubahan, perusahaan harusnya mengidentifikasi terlebih dahulu hal apa dan resiko apa yang akan terjadi di masa depan. Di dalam suatu perusahaan, keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi ditentukan oleh faktor individu dan sistem perusahaan, seperti hardware, software, jaringan, prosedur, tugas, dan lain-lain. Faktor individu berhubungan dengan manusia yang menggunakan sistem informasi akuntansi yang pada dirinya terkandung aspek kemanusiaan yang memiliki keinginan, kemauan, motivasi, suka dan tidak suka, puas dan tidak puas, yang dalam prakteknya mempengaruhi perilaku dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Salah satunya adalah komitmen organisasional yang diartikan sebagai keterikatan seseorang untuk selalu bekerja pada sebuah perusahaan. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu. Sementara, komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam perusahaan, karyawan merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan produksi. Maka, dalam menjalankan tugasnya, karyawan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Ketika konstruk komitmen organisasional banyak diperhatikan dalam literatur, psikologi, dan manajemen, maka hal ini juga menjadi penting dalam bidang yang menyangkut teknologi dan pengembangannya, sehingga pihak manajemen di bidang ini mulai memfokuskan perhatiannya pada konstruk komitmen organisasional
untuk meningkatkan keberhasilan penerapan sistem informasi dalam perusahaan. Keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi tidak saja dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan yang berkualitas, akan tetapi akan meningkatkan kualitas hubungan antar individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi antara lain, yang pertama penggunaan teknologi informasi dan keahlian pemakai, yang kedua kemampuan sumber daya manusia, yang ketiga dukungan pimpinan dan alat, yang keempat fasilitas organisasi dan sistem pengendalian. Kualitas hubungan antar individu akan mendorong sebuah perusahaan menjadi lebih dinamis sehingga menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.